Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Al-Bashar dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 2D. Tujuan saya untuk membuat video tersebut adalah untuk memenuhi kriteria kebutuhan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bu Islam. Saya akan membahas buku tentang modul kuliahan kewarganegaraan yang dibuat pada tahun 2012 Jakarta 10 Juni. Tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan merubah kurikulum mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Oke, langsung saja kita bahas ke materinya. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu materi tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai pengembangan diri. Dalam konferensi internasional tentang pendidikan tinggi yang diselenggarakan di UNESCO di Paris tahun 1998 menyepakati bahwa perubahan pendidikan tinggi masa depan bertolak dari pandangan bahwa tanggung jawab pendidikan adalah tidak hanya meneruskan nilai-nilai, mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sebagai kelompok MPK diharapkan dapat mengemban misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional tersebut. Melalui pengasuhan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang substansi kajian dan materi instruksinya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratik berkeadaban. Diharapkan mahasiswa akan tumbuh internasional warga negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Di poin kedua, saya akan membahas tentang dinamika internal bangsa Indonesia. Dalam kurun dasar wasa terakhir ini, Indonesia mengalami percepatan perubahan yang luar biasa, misalnya loncatan demokratisasi, transparansi yang hampir membuat tak ada lagi batas kerahasiaan di negara kita. Bahkan untuk hal-hal yang seharusnya dirahasiakan, liberalisasi bersamaan dengan demokrasi di bidang politik melahirkan sistem multipartai yang cenderung tidak efektif. Pemilihan presiden, wakil presiden secara langsung yang belum diimbangi kesiapan infrastruktur sosial berupa kesiapan mental elit politik dan masyarakat yang kondusif bagi terciptanya demokrasi yang bermartabat. Situasi lain yang saat ini muncul yaitu melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup, mengakibatkan sistem filosofis bangsa Indonesia menjadi rapuh. Ada dua faktor penyebabnya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme, mendorong lainnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi di liberal di bidang politik. Untuk faktor eksternal dapat kita lihat penyebabnya, yaitu adanya pengaruh tatanan nilai kehidupan internal setiap bangsa di dunia, tarik ulur yang memicu ketegangan saat untuk mempertahankan sistem nilai sendiri yang menjadi identitas bangsa dengan adanya kekuatan nilai-nilai asing yang telah dikemas melalui teknologinya. Sejauh mana kekuatan setiap bangsa termasuk bangsa Indonesia untuk mengadaptasi nilai-nilai yang asing tersebut. Untuk poin ketiga, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bagi bangsa Indonesia. Untuk poin yang terakhir dapat kita jelaskan dan dapat kita contohkan tindakan apa untuk mempelajari tujuannya pendidikan kewarganegaraan. Untuk poin pertama dapat saya bahas atau dapat saya review dari materi ini. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, estetika, dan religius. Dan yang kedua, menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga,
menumbuhkan kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme. Yang ketiga, mengembangkan sifat demokratis. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Langsung kita lanjut ke bab kedua, yaitu tentang identitas nasional. Sebelum membahas lebih dalam tentang identitas nasional, alangkah baiknya kita bahas dulu tentang pengertian identitas nasional itu sendiri. Setiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan dibanding dengan negara lainnya. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau yang terbanyak di dunia. Negara tropis yang hanya mengenal 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim panas. Negara yang memiliki suku, tradisi, dan bahasa terbanyak di dunia. Itulah keadaan Indonesia yang bisa menjadi ciri khas dan yang membedakan dengan bangsa yang lainnya. Untuk pengertian identitas nasional dapat kita lihat adalah suatu kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Bagi Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lainnya, yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Orang yang datang dianggap sebagai tamu yang harus dihormati, sehingga banyak kelangganan bangsa lain yang datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia. Identitas nasional dalam konteks bangsa atau masyarakat Indonesia cenderung mengacu pada kebudayaan dan karakternya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, dan menyukai persatuan dan kekeluargaan. Selain faktor-faktor yang sudah menjadi bahwa, sebagaimana disebutkan di atas, identitas nasional Indonesia juga diikat atas dasar kesamaan nasib karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama ketika dijajah kemajuan oleh kehendak yang sama untuk meraih tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Untuk poin kedua, yaitu tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa. Setiap bangsa memiliki identitasnya. Karakter berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter atau karasen, yaitu karaks dalam bahasa Prancis, karakter dalam bahasa Inggris, karakter. Dalam arti luas, karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dalam masyarakat berkembang atau masyarakat dunia ketiga, pada umumnya menghadapi 3 masalah pokok, yaitu national building, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. National building adalah masalah yang berhubungan dengan warsian. Masa lalu bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun dengan realitas stabilitas politik merupakan masalah yang terkait dengan realitas saat ini, yaitu ancaman disintegritas. Untuk poin ketiga, kita dapat bahas yaitu tentang proses berbangsa dan bernegara. Keberadaan bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, namun lewat proses yang panjang, berbagai hambatan dan rintangan pun di situ terjadi. Kepribadian, jati diri serta identitas nasional Indonesia dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman Kerajaan Kutai Sriwijaya serta kerajaan-kerajaan lainnya. Sebelum kolonialisme dan imperialisme masuk Indonesia, nilai-nilai Pancasila sudah ada pada zaman ini. Pada zaman itu maksudnya. Tidak hanya pada era kolonial atau pasca kolonial.
Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Muhammad Yamin diistilahkan sebagai fase nasionalisme lama. Pembentukan nasionalisme modern menurut Yamin dirintis oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dimulai dari tahun 1908. Berdirinya organisasi pergerakan Budi Utomo, kemudian dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perjuangan terus bergulir hingga mencapai titik keimunisasiannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak berdirinya negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak yang sehingga diperlukan satu pengikat untuk menyatukan keragaman tersebut. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas negara. Oke, itu menurut saya pembahasan dari materi bab kedua. Langsung saja kita bahas dari materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang bab ketiga, yaitu tentang negara dan konstitusi. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara lain. Harus tunduk pada kekuasaan negara, karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya, dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Sebaik-baiknya negara juga memiliki kewajiban tertentu terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan. Masyarakat tanpa melalui organisasi negara, kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan. Karena tidak adanya pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka bersama. Untuk poin yang pertama, kita akan membahas tentang negara. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang negara, alangkah baiknya kita mengawali dengan pengertian dulu. Pengertian bangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara memiliki kaitan yang sangat erat, yaitu sama lain menurut M.H. Renan, seorang guru besar Universitas Sorbonne. Bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain. Nasional adalah nation atau negara adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual, adalah suatu kesatuan solidaritas yang besar tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan oleh orang-orang yang bersangkutan bersedia dibuat di masa depan. Unsur setiap negara ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah rakyat, dan yang kedua ada wilayah. Wilayah tersebut dibagi menjadi 3 lagi dalam setiap negara, yaitu wilayah teritorial, dan yang kedua wilayah landas kontinen, dan yang ketiga wilayah zona eksklusif ekonomi atau disebut dengan Z. Dan untuk unsur yang ketiga yaitu laut yang berdaulat, rakyat yang berdaulat. Itu adalah 3 unsur dari negara-negara yang ada di dunia. Adapun selain dari unsur-unsur negara, dapat kita lihat dari sifat-sifat negara, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat negara adalah yang pertama memaksa. Negara memiliki sifat yang memaksa, artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warga negaranya. Dan yang kedua adalah sifat monopoli. Negara juga membawakan sifat monopoli, yaitu alat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lainnya. Dan yang ketiga, sifat dari negara yaitu sifat mencakup semua. Dengan sifat ini, maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan.
Dari poin tersebut ada poin terakhir dari pembahasan dari negara itu sendiri, yaitu tujuan dan fungsi negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya, walaupun kenyataannya juga menunjukkan adanya pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Disinilah perlunya dibedakan antara negara sebagai sebuah organisasi yang lebih netral pengertiannya dengan pemerintah sebagai penyelenggara organisasi negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari berbagai kepentingan. Oke, mungkin itu dari pembahasan saya mengenai tentang negara. Dan yang kedua yaitu tentang konstitusi. Konstitusi berarti pembentukan, berasal dari kata constituer atau bahasa Prancis yang berarti membentuk. Sedangkan istilah adalah undang-undang dasar, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda atau grondwet. Grondwet atau grond berarti dasar yang berarti dasar, dan wet berarti undang-undang. Jadi grondwet saat sama dengan undang-undang dasar, namun dalam kepustakaan Belanda yang dikenal pula istilah konstitut yang artinya juga undang-undang dasar. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah hukum dasar. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa ditulis dan tidak ditulis. Sedangkan undang-undang menunjukkan pada urutan pada aturan hukum yang tertulis. Unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi dibagi menjadi 3 unsur, yaitu pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma atau regimenis, yaitu kerangka bangunan. Untuk poin ketiga dari pembahasan konstitusi adalah perubahan konstitusi. Secara teoretik, perubahan undang-undang dasar dapat terjadi melalui berbagai cara. Ada 4 cara. Yang pertama, oleh kekuasaan legislatif tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, oleh rakyat melalui referendum. Yang ketiga, oleh sejumlah negara bagian khususnya untuk negara serikat. Dan yang terakhir, dengan kebiasaan ketatanegaraan atau boleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan. Oke, mungkin itu dari contoh. Oke, sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kurang dipahami. Saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang dimengerti, saya juga mohon maaf. Sebelumnya saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.